itu yang dikasih teh hangat tiap orang yang sakitnya penyakit dalam atau yang luka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Aditya Lukum. Saya Muhammad Syafri Radio. Hanya di Open Podcast. Podcast. Halo Bro Syafri. Yo, halo. Prodit. Kabar? Alhamdulillah baik. Selamat hari Jumat, Bro Adit. Tadi sholat Jumat di mana, Bro Adit? Sholat enggak nih? Ada. Alhamdulillah. Sholat Jumat di mana nih, Bro Adit? Di Iksan. Jauh ya? Kenapa milih Dekat. di belakang MTS? Bukan. Di mana? Sholat di mana? Unik. Oh, Universitas. Oh. Ya Allah, bukan di Iksan Pemberaka. Oh, Ya, aduh. sorry. Aduh. Oke, Bro Adit, di hari yang mulia ini bintang tamu kita ada siapa aja nih, Bro Adit? Boleh dikenalin Tadi gak? ada suara-suara. Iya. Masuk tadi. Iya, sedikit masuk. Ya. Oke, ada siapa di sini? Ya, halo Sobat Mansa dan Sobat Wira, saya Aditya Maulana, Ketua PMR Wira Mansa Kota. Lah, Dia kakak Adi. iya, sehat nih, Bro Adit? Apa kabar? Sehat nih. Alhamdulillah. Oke. Baru keluar rumah sakit katanya. Terus yang kedua, Ada di sebelahnya ada siapa? Halo, saya Ririn Kasim. Biasanya kalau ada Adit pasti ada Tririn. siap. Sebagai wakil ketua PMR Wira Mansa. Oke, salah. Oke, dua maut Mansa. Iya. Gorontalo. Dua maut. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Tapi agak paru ini. Ya, suaranya. Ikut lomba. Oh, habis ikut lomba. Oh, lomba Ya, kemarin dia penyuluhan. mau- Oh. ikut partai. Nggak boleh. Oke, Bro Adit. Ya, Ini kan dari organisasi PMR ya, bintang tamu hari ini. bentar dulu. Oh, Kita nggak afdol kalau nggak bongkar orangnya sebelum organisasinya dong. maksudnya gimana nih, Bro Adit? Ya, kita ngulik kakak Adit sama Karirnya dulu nih. Hmm. Kan itu kan udah kebiasaan kita berdua. Biografinya dulu ya. Oh, Biografinya dulu. siap. Oke. Silakan, Bro Adit. Aditya Naufal Maulana. Bentar, namanya udah sama nih, Adit. Lukum. Iya, Adit sama-sama. Nah. Ini mau dipanggil apa nih enak? Terus Naufal gimana? Ya, boleh. Naufal ya, bukan Maul. Langsung aja. Oh, Naufal aja. Naufal. Oke. Ya, Naufal. Kan Naufal. Oke, Kak Naufal. Oke, sini. Oke, Kak Naufal. Seorang ketua PMR di Mansa Kota Gorontalo. Pasti kalau mau ngulik orangnya pasti nanya apa yang membuat dia menjadi seorang ketua PMR. Motivasi. Basic dulu aja ya kan. Motivasi dia. Ya, motivasi dia Oh. buat jadi ketua PMR. Apakah ini sudah direncanakan dari MTS bahwa saya kalau SMA harus jadi ketua PMR atau bagaimana? Atau nanti idenya itu muncul di sini? Oke, silakan. Jadi di sini kalian akan tahu rahasia sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak ada plan sama sekali buat jadi ketua di organisasi manapun. Hanya saja bahkan masuk PMR saja itu cuma ikut teman. Oh, ikut teman ya. Oh, ya. Oke. iya. Oke. Oh, iya. Oke. Terus? Cuma ikut teman terus pas organisasinya kayaknya bagus gitu. Dan ya pengen jadi ketua itu salah satu alasannya biar terlihat keren gitu. Wah. Dan ya pasti mungkin siapa juga Iya, salah satunya alasan menjadi ketua OSIS ya. biar populer gitu. Iya, betul. Saya diam deh. Kalian yang kenal saya pasti saya istilahnya ya pembadian. Pembadian. Oke. Istilahnya nolet. Ya. Introvert lah ya. Oke. Kalau Adit sendiri ikut organisasi PMR nggak di sekolah sebelumnya MTS? Enggak di NTS ya ada. Oh, nggak ada ya, sampai Luar sekarang. biasa sekali ternyata alasan keren itu ada ya. Iya, itu alasan tersirat, Bro Adit, tidak bisa langsung Seperti- tidak tertulis. Sepertinya Iya. semua orang
alasannya untuk ikut sesuatu. Salah satunya, karena iya. Tidak mungkin Betul. kita mau ikut ini, mau ikut itu, cuma jadi lawakan di situ kan. Betul, saya setuju. Saya setuju. Terus Kalau dari wakil ketuanya sendiri gimana nih dari Kakak Ririn? Motivasi. Ya. iya, motivasinya. Kalau itu sama juga, sebelumnya tidak terpikir buat jadi bagian dari PMR karena sebelumnya ikut PMR itu terakhir cuma pas SD, pas MTS. Tes juga Pas tidak. MTS tidak ada. Hmm. Nah, pas yang masuk di Maninim kan organisasi katanya harus 2. Iya. Ya. Jadi yang ada ikut itu PKR sama PMR. PKR, PMR, oke. Baru habis itu sudah. Terpilih menjadi wakil ketua. Untuk itu tidak expect, cuma pengen berpartisipasi lebih di sini, titlenya jadi wakil. Wah, hokinya luar biasa. Terlalu terlalu agresif Kayaknya sehingga ketua dan wakil ketua PMR ini adalah orang yang pertama mengatakan kalau mereka tidak punya iya, tidak direncanakan, tidak jadi ketua karena memang tidak ada niatan jadi ketua. Kalau dari sebelumnya kan kita ngundang Betul. ketua Pramuka, FRS, forum literasi. Mereka udah mikir dari awal masuk bakalan ngambil, Udah ditargetkan lah. Udah ditargetkan bakalan ngambil posisi ketua maupun wakil. Jadi kita yang pertama. Ya. Oke. Perdana. lanjut dulu Bro Adit. Tadi kan udah bahas soal motivasinya ketua dan wakil ketua PMR. Sekarang saya mau nanya, bagaimana sih pandangan dari seorang ketua dan seorang wakil tentang organisasi PMR? Maksudnya itu organisasi PMR ini organisasi yang seperti apa? Kita ngapain aja di dalam, terus apa dampaknya dengan organisasi lain, apa bedanya organisasi PMR dengan organisasi lain? Salah satunya itu tadi PKR organisasi. Boleh dijawab. Ya, mungkin saya dulu. Ya. Ya, jadi teman-teman, itu sama saja dengan organisasi lain, cuman tempat bergeraknya itu di bidang yang berbeda. Jadi PMR itu di bidang kesehatan. Jadi Bidang kesehatan. tapi PMR bukan semata-mata cuman ngobatin orang, mereka juga ada pelajaran sendiri. Iya, iya betul. Jadi ada materi sendiri untuk orang sakit. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada yang nonton masih di sekolahnya gak ada PMR, itu harus banget dicetuskan. Karena PMR itu organisasi yang sangat diperlukan. Sangat perlukan dan sangat penting. Iya, karena ya itu, di dalam PMR itu kita ditumbuhkan rasa kemanusiaan. Rasa kemanusiaan, Kalau betul. misalnya bantu itu gak milih orang. Oh, di dalam PMR ya. Ya, Oh, betul. Filosofinya di PMR itu. Tidak dengarkan teman. Buat mau tanya seberapa penting PMR, cuman mau cerita pengalaman nih. Iya. Ya, silakan Kak. Sebelum itu pernah ada peristiwa di suatu sekolah. Sekolah itu ada PMR. Nah, DP kaki patah. Patah. Wah, Cuman orang agak-agak, tidak ada tindak lanjut begitu. Jadi kayak tawa diam, tidak ada pertolongan pertama pertolongan begitu. pertama. Pas jadi anak PMR baru tak sadar kayak, oh sepenting ini tuh orang jadi anak PMR ya. Baru bedanya dengan organisasi lain, mungkin apa-apa buat organisasi lain itu harus apa ya, ada baku dekat dengan PMR karena tidak mau tahu-tahu kamar orang yang sakit. Iya, betul. betul. Ternyata ya Bro Adit, apakah pikiran Bro Adit sudah terbuka seberapa penting PMR di sekolah kita? Jujur sudah 2 tahun saya sekolah di sini, tapi baru hari ini saya paham seberapa Seberapa pentingnya penting. PMR itu. Karena setiap upacara pasti ada PMR, ada meeting kelas, lomba-lomba Ya, kan? betul. Walaupun bisa dibilang mereka tidak dibayar ya kan. Iya, tidak dibayar tapi dengan sukarela kan, relawan kan. Nah, Oke. nanya buat ketuanya dulu nih. Oke, silakan. Lanjut. Kak Noval. Ya. PMR mau dibawa ke arah mana sih? Dari Kak Noval sendiri sebagai ketua, PMR mau dibawa menjadi organisasi yang bagaimana? Kan udah dari kakak-kakak sebelumnya PMR udah dibawa sampai jadi seperti yang sekarang. Pasti dari diri Kak Noval sebagai ketua mau mengubah lagi PMR menjadi lebih baik. Nah, dengan cara apa? Dengan bagaimana? Teman-teman, kalau dari Naufal sendiri, Noval. jadi sendiri itu biar PMR itu agar dikenal orang luar. Lebih dikenal. Lebih dikenal orang Oke. luar dengan cara ikut-ikut lomba. Iya, ya. Lomba mau itu online, offline, dan berikan yang terbaik.
Pokoknya best. kita harus terus asah ya Hmm. skill kita Hmm. biar orang-orang tahu oh ini PNR kayak gini. Ini PNR sangat berguna. Oke, mantap. Dan ya mungkin sekarang PNR itu udah baik, tapi kita harus terus berusaha gimana caranya biar bisa lebih baik. Dan Dari- itu penyampaian atau amanah Amanah. dari rekan-rekan sebelumnya. Emang PMR ada lomba-lomba? Oh Ada. iya. Lomba nasional misalnya, yang nasional ada kan? Lomba. Ada jamborenya juga. Wah, 4 tahun sekali. 4 tahun sekali itu biasa dilaksanakan di mana? Itu kalau Nasional. untuk itu secara nasional. Nasional Cuman ya. mungkin karena PMI nasional Tapi ya. apakah Oh, tahun, 3 tahun ini bakal ada atau tahun depan kayaknya. wah. tapi ya sayang sekali. Oh, kalau udah bukan jabatan udah nggak bisa ikut. Kita bantu mereka yang ikut. Oh, berarti Karena adik-adik kader kalian lebih ya. penting mereka yang bakalan ngurus dong kak daripada mereka yang udah selesai ngurus. Iya, betul. Ya kan? Berarti udah lepas jabatan udah lepas. Ya, ya. Tidak lepas 100%. Karena rasa tanggung jawab kita kan masih ada. Hmm. Betul. Semangatnya Kak Adit luar biasa ya. Kak Noval, sorry, kebiasaan. Nah, dari semangatnya Kak Noval sendiri udah bagus nih. Nah, gimana support dari wakilnya sendiri? Iya, betul. Ya, karena kita tahu wakil adalah orang yang paling dekat dengan ketuanya dong. Nah, ya, Orang nomor 2 lah di organisasi. tanggapannya Kak Ririn dengan semangatnya Kak Adit yang Tanggung luar jawabnya biasa Kak ini Adit bagaimana? sampai sekarang. Ya, Kak Ririn salurkan buat ketua tercintanya ini. Alhamdulillahnya kan wakil itu harus selalu ada ya. Iya, betul. Untungnya dengan Kak Adit, kalau dia di sini saya di situ, dia di situ saya di sini. Jadi kayak kalau dia di Pick R, saya tumben saya juga di Pick R. Kalau di PMR di PMR, OSIS di OSIS. Jadi bisa saling baku bagi, saling ngisi. Betul. Itu saling orang support satu sama lain. Kalau misalnya dia juga lagi sibuk lomba, jadi bisa sepaku support. Tidak lupa PMR of course. Sebenarnya terlihat banget ya kan? Terlihat apa? Terlihat banget supportnya gitu. Ya kan? Chemistry-nya Chemistry-nya terlihat ada sekali. banget. Ya kan? Malah itulah yang membuat PMR sangat menonjol Ya, sekarang. jujur bukan cuma bukan karena di depan kamera saya berkata seperti ini, tapi dari pengamatannya saya, ketua dan wakil ketua yang selalu chemistry-nya Iya, saya lihat dapat. dapat itu adalah Ini, yang di depan kita ini. Of course. maaf dong katasnya nggak saya sebut. Jangan gitu dong. Iya maksudnya ada, tapi ini lebih nampak. Oke. Ya, saling mengisi. Oke, siap. Oke, Poli. 1-0. Organisasi itu bagus. Ya, sebenarnya sih organisasi bagus, tapi saya berbicara melalui pendapat saya. Ya kan? Pendapat saya pandangan. Oke. Lanjut, Jangan- Bro Adit. Aman, no baper-baper di sini. Abis ini mau blok. Oke, lanjut, Bro Adit. Nanya apa lagi nih? Soal teh anget. Apa? Teh anget. Nah, buat yang belum tahu, kalau di Man 1 kalau kalian sakit itu kan ke UKS. Nah, di UKS bakalan disediain Teh anget. kayaknya bukan cuma di Man 1 deh. Iya. Hah? Seluruh Indonesia. Pasti deh. Nanti semua sekolah yang ada menonton ini Ya. kalau ada DPPMR di sekolah kasih dia. Insya Allah tuan rumah testimoni. Penilaian teh anget terenak ya. Ini yang paling enak di petian. Kalau dari ketuanya sendiri, bagaimana pandangannya tentang soal mindset teh anget ini di PMR? Apakah setuju dengan apa istilah ini atau kurang setuju? Tunggu dulu. Mau nanya dulu ini. Itu yang dikasih teh hangat tiap orang yang sakit, yang sakitnya penyakit dalam atau yang luka fisik. Jadi untuk dikasih teh hangat itu kita Ini nanya Oh. kalian dong. Nanya terus Oh, teh anget? Atau air biasa. Boleh kalau dia bilang kayak alpukat ada, jus alpukat. Itu masih benar tuh kalian dia tanya. Nanti saya lain kali datang request. Baru lanjut nanya terus. kalau misalnya pasiennya mau ya Oh. Tergantung juga kalau mau kasih minum obat tidak mungkin iya, juga. kalau misalnya mau minum obat itu gabung
Oh iya. lima ribu satu. Obat. Oh, kalau Yes. minum obat tidak boleh minum teh hangat. Air putih. Tapi kalau habis dia minum air putih dan obat, dia minta teh hangat lagi. Dia tahu diri. Apakah Pasien oh Raja. kalau misalnya terjadi dengan raja juga ya pasien harus moto? Bukannya suka. teh Terus apa, Bro Adit? Tadi soal teh hangat lagi. Wakilnya belum jawab nih. Bagaimana pandangannya soal teh hangat ini? Kalau soal teh hangat ini kayak tahayul begitu, percaya dan tidak percaya. Teh hangat itu memang apapun sakitnya tetap teh hangat yang bisa bikin Pertolongan pertama ya. Pertolongan pertama ya. Fakta dapat menyembuhkan, sering terjadi. Dapat pasti nunu. Gitu ya. Boleh mah, tapi pertama es batu ya. Teh hangat itu macam topik yang seru ini, teh hangat padahal. kalau jadi trending topic Oke. Kalau orang-orang dia abis ini mungkin PMR rame karena orang pikir di rumah sakit mau bayar tidak dapat teh. Di sini pun mau datang bawa obat Teh dapat hangat. teh. Oke, lanjut Bro Adit. Ada Ya. pertanyaan lagi? Sebenarnya jujur belum terlalu paham dengan PMR, jadi mungkin ketuanya bisa kasih penjelasan apa itu organisasi PMR. Serunya pertanyaan awal sih ini. Iya, cuma Iya. Oke, Lebih penting. Oke, silakan. ya jadi PMR itu merupakan organisasi di bawah naungan PMI ya PMI teman-teman udah tahu kan PMI itu apa Kepanjangannya apa tuh? ya Palang Merah. Palang Merah Indonesia. Oke. Jadi organisasi PMR juga ya kurang lebih mirip dengan Pramuka. Pramuka. Di Pramuka ada dasar dharma, di PMR ada 7 prinsip. Wah, Di Pramuka ada Trisakya, di PMR ada Tribakti. mirip-mirip. Ya, Mirip-mirip. jadi ayo perlu teman-teman tahu juga PMR itu memiliki undang-undang tersendiri. Bahkan logo pun tidak Ya. boleh disalahgunakan. Tidak boleh disalahgunakan. Itu ada undang-undangnya tersendiri nanti dapat hukuman. Dan organisasi Palang Merah ini bukan cuma ada di Indonesia, ada di luar Indonesia juga. seluruh Dunia, dan itu namanya kalau di bahasa Inggris Red Cross. wah, Red Cross. Red Red Cross. Palang. Red Garis. merah, cross palang. Palang Merah. Oh, oke. Keren juga ya sejarah pengertiannya PMR. Terus ada yang namanya Palang Merah Remaja, itu apa bedanya dengan Palang Merah? Palang Merah Remaja itu salah satu program untuk di Sekolah. sekolah dari PMI Palang Merah Indonesia. Program untuk sekolah-sekolah. Dan Selain PMR, apa lagi programnya yang Bro Adit tahu? Biasanya itu relawan-relawan yang sudah bukan usia bukan sekolah. cuma di usia sekolah, ada juga relawan yang berasal dari luar sekolah. Mau dia masih anak kuliah, mahasiswa ataupun tidak. Gitu ya, keren. Penama awal, penama dokter. Bisa Ikatan juga. dokter ya? Dia bisa. Bisa ya? Oh, Ikatan dokter. Terus apakah setelah ini Bro Adit lepas jabatan 4 bulan lagi? Aduh. Oh, Bro Noval, sorry. Bro Noval 4 jabatan, lepas jabatan 4 bulan lagi. Apakah ada rencana untuk join organisasi PMI yang lebih tinggi lagi atau bagaimana? Dari diri sendiri juga boleh jawab rencananya. setelah masuk PMR di sini jadi makin tinggi rasa. Oh, Rasanya kira lulus deh. Jujur dulu dong, kalau kita semua mau pengen lulus kan, bukan maksudnya. Oh, Iya. masih suka di sini. Masih pengen jadi anak Anak remaja, SMA. pengen jadi anak SMA. Betul. Iya betul. Beda dengan Oke, seperti 3 tahun tidak cukup ya Iya. buat masa SMA. Buat kita di semua. awal pandemi. Nah, Iya. skip 1 tahun. Nah, kalau di awal pandemi sendiri, PMR kerjanya ngapain aja? Nah, itu dia. Ah, Kalau di awal pandemi begitu biasanya PMR lebih kebersihan sih. Kalau yang lain kalau pakai yang online, jadi orang share juga pakai online. Tidak mungkin kan PMR angkatan dulu secara online, tidak mungkin. Tidak mungkin tahu ya. Sementara kak saya ada sakit. Tunggu mau ke sana bahkan. Tapi lancar selama pandemi kegiatan. Alhamdulillah.
Alhamdulillah tidak atau alhamdulillah. Alhamdulillah iya. Terus apa nih prokernya ke depan, proker terdekat ya? Nah, spill dulu dong. Jangan dirahasiain di sini. Sini bongkar-bongkar. Bongkar-bongkar. Rencana apa prokernya ke depan nih? Minimal 2 bulan ke depan lah. Luar biasa. Bro, sadar bro. Mungkin ada hubungannya dengan kalian berdua ya, proker kali ini. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa ya? Ujian. Kita realisasikan ya. Kambing soon. Tunggu aja. Kambing soon. Kambing soon. Coming soon. Oh, kambing soon. Lanjut, Bradit. Dari tadi Bradit nih diam 5 menit tadi. Apakah memikirkan pertanyaan-pertanyaan kritis? Pikir makan. Pikir makan nih. Bakoding. Apa dulu? Tapi kalau segenting. Soal UKS nih. Oke. Itu kan UKS nggak boleh sembarang masuk orang ya. Itu apa sih maknanya supaya nggak boleh masuk orang? Gak boleh sembarang orang masuk, gak boleh masuk orang apa? Ya bukan manusia, bukan orang. Apa sih? Iya, biar di dalam Tujuannya. tetap teratur dan tetap higienis karena itu Higienis. tempatnya Orang-orang. sakit kan, Ya. jadi tidak mungkin dari luar bawa-bawa yang motor. Gak mungkin tau nggak ada masuk kayak fokus up. Mungkin Main basket. sama kayak ruangan organisasi lain yang kalau organisasi lain masuk situ macam tidak afdol begitu kan, macam kurang enak Ya, ya. mengerti kok. Ya, mengerti. mungkin buat anak-anak PMR sendiri juga terbatas begitu, makanya minta ruang sekretariat itu. Ada. Pak Yusuf. Santai. Oke, lanjut. Ada di atas, coach, ada. Pak, apa sih? Kan Bradit lanjut. Karena lo pramuka sempat bahas seragam ya. Ya. Sekarang boleh juga nih. Aduh. Ini Kebetulan ya, rompi ada pin, ada seragam, boleh di spill satu-satu nih penjelasannya. Udah dilihat tiap pagi nih. Iya. Standby. Ini seragam kita juga hari Rabu kan. Jadi kita juga harus tahu seragam kita ini yang kita gunain apa maknanya. Terus oke, boleh jelasin satu-satu dari Kanaufal, dari lambangnya. Mungkin dari pin dulu ya. Ya, pin. Ya, jadi pemirsa di rumah. Jadi pin ini menandakan bahwa kita itu dari bakal calon relawan Ke calon relawan. ke calon relawan Calon relawan. dan dapat pin. Kemudian ada pencarian selain juga. Pencarian selain. Tapi itu belum menandakan bahwa sudah naik ke relawan. Relawan. Nanti ada Pelantikan. pelantikan lagi jadi relawan. Dan untuk mau tahu ini Cuma yang tahu. kuning Wira. Wira. yang kuning menggambarkan PMR Wira. Berarti PMR Wira itu PMR yang SMA. ada di sekolah SMA. Hmm. Dan untuk lambangnya sendiri ini ada 5 kelopak menggambarkan 5 sila. Terus latar putih itu menggambarkan Kesucian. kesucian. Ini nih kebalikan dari bendera Swiss. Ya, bendera Swiss saya. Sekedar info teman-teman, kenapa diambil dari kebalikan bendera Swiss? Jadi di PMR, di Palmera juga ada kayak Bapak. Bapak Kanu sedunia. Oh. Namanya Henry Danan. Dan Henry dia Danan. berasal dari Swiss. Swiss. Jadi ya latar putih dengan Latar bendera Swiss ini itu kebalikan dari bendera Swiss untuk Dari mengenang Swiss. jasanya Henry Danan. Terus ada PMI di Karena kepala merah. kalau ada lambang kelopak begitu harus ada tulisan PMI. Tidak boleh hanya lambang kelopak. Kalau di untuk internasionalnya sendiri bagaimana? Tetap pakai lambang itu? Tapi itu Beda-beda seragam. Kalau di Luar itu beda. Red Cross. Ini khusus Palmera Indonesia. Oh, Tapi ini sebagai luar itu tetap Ada 5 kelopak. Ada palang. Ada oh palang. ada apa? Siap. Terus apa nih di rompi? Relawan Ya, sama 18. aja. Oh, relawan Tapi 18. ada menggambarkan angkatan. Angkatan. Oke. Oke. Sama ini apa rompi ini udah buat semua PMR yang ada di Indonesia atau cuma di mana satu aja yang ada rompi kayak gini? Kebetulan di seluruh Indonesia ada, cuman Beda warna. beda warna. Oh, tapi semua punya rompi. Iya, ada rompinya. Terus Slayer warna kuning, apakah ada Kenapa di warna
anak Sama kuning. kayak ini. Purnawira. buat Oh, Perbedaan. tingkat Kalau Oke, misalnya oke. di SMP itu biru, di SD hijau. Menambahkan tingkat, menggambarkan tingkatan sekolah. Oke, itu doang ya. Terus coba Enggak mau join. mau belum mau. Nanti. Jadi golongan wibu ya. Enggak ibu ya. Kadang enggak. Kenaufal loh. Kenapa? Saya bukan gitu. Oke. Terus Radit nanya apa lagi nih soal PMR yang mau ke Adit? Mungkin soal PIN-nya dulu. Waktu itu saya sempat dengar bahwa PIN-nya PMR nggak boleh dipakai buat foto sembarangan. Kayaknya setiap organisasi deh. Enggak. Maksudnya ini kayak Lebih emang nggak boleh Saker. foto kayak bagaimana yang tidak bisa. Misalnya buat TikTok atau apa. lebih bisa sembarangan. Jadi itu kayak menggambarkan pentas jadi kayak Kalau buat yang berfaedah boleh. kalau Untuk undang stigma negatif tidak boleh. Dibatasi. dari cerminan Supaya tidak rusak citra lah PMR. Kalau kayak kalau foto semua anggota PMR pasti bisa dong. Tapi kalau kayak habis foto semua, orang bagi orang kayak 2-3 orang buat foto bareng. Boleh. 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 Asal tidak disalahgunakan. Asalnya foto tidak bagaimana bagi. Masih dalam batas wajar. Batas wajar. Kalau bak foto model futsal, Boleh. Boleh. Cuma tidak bisa TikTok sembarang kan. Itu kan Mbak. Oke. Apa nih satu boleh lanjut nih Bro Adit. silakan. Saya pengen nanya apa satu sifat yang paling menonjol dari si orang anggota PMR, satu sifat saja menurut Bro Adit sendiri yang harus dimiliki oleh anggota PMR. Ya tentunya rasa kemanusiaan itu lah. Kemanusiaan. Kemanusiaan. Jadi diharapkan untuk teman-teman yang PMR maupun yang bukan, kalau misalnya lihat orang lagi butuh pertolongan itu jangan berhenti. Jadi dari sekarang tanamkan rasa kemanusiaan itu dan harus sukarela juga, tidak boleh terpaksa. Ya. Betul. Jangan nanti karena Kalau dari wakilnya sendiri apa sih? Satu. Pastinya kalau dia pilih kemanusiaan, saya pilih kesukarelaan karena dari namanya aja relawan, harus rela. Relawannya dua hal yang berkaitan ya. Tidak boleh Tidak. Terus ada stigma yang saya pernah tangkap. Ada satu anggota yang yaitu rasa kemanusiaan dan kesukarelawannya itu hanya semenjak dia jadi anggota PMR. Setelah dia lepas jabatan, saya itu sudah jarang lihat dia kayak dulu lagi. Itu rasa kemanusiaannya sudah hilang. Apakah ini hanya formalitas dalam organisasi atau bagaimana? Pandangannya dari Bro Adit bagaimana soal anggota-anggota yang seperti ini? Ya, kalau dari saya sendiri ya tetap tanamkan rasa kemanusiaan itu karena ya dapat pahala juga kan. Pahala betul. Tidak masa mau bantu orang cuman pas dalam masa jabatan. Betul. Tidak boleh. Berarti niatnya belum belum sempurna. Kalau Bro Adit sendiri gimana? Udah tertarik join PMR? Tidak semudah itu. Jadi teman-teman di rumah kalau mau jadi mantu Kota Gorontalo, ada beberapa organisasi yang syarat masuknya itu harus dikader dulu. Semua organisasi. Bahasa kasarnya. keluargaan Oh iya. OSIS tidak, OSIS juga. OSIS dan keluargaan one and on. Perwangkas. bayar uang kas. Tapi teman-teman jangan salah paham dan Iya. Organisasi di tiap-tiap organisasi. Karena Jangan walaupun saya sendiri keluargaan dan tidak Mengalami. pengkaderan di organisasi lain juga ada. Dan Ada. kami semua di sini sudah merasakan yang namanya dan pasti tahu Dan- sudah jadi sisteman, Ya. pasti akan merasakan dan tahu apa dampak dari Jangan bisa berpikiran, introspeksi diri. jangan berstigma bahwa pengkaderan itu sebuah kekerasan Ya, atau sebuah apa, tapi itu sebuah penanaman karakter untuk menanamkan adab kepada kakak-kakak yang lebih senior. Seperti itu ya, Bro Adit. Oke, sekarang Udah. ini udah mau terakhir tapi ada pertanyaan yang harus saya Wah, sangat katakan. Wah, Ini untuk kalian berdua dari karirin dulu. oke. Ini wajib wakilnya duluan. Macam serius sekali. Aduh. Anak-anak lo?
Karirin pandangannya Karirin terhadap Kak Adit tuh gimana, orangnya kayak gimana? Kenapa? Komentar Kak Adit yang ini. Adit yang mana nih? yang pakai kacamata. Dua-dua. Oh, nyai dong, yang Bukan kacamata ini. Tidak. karena ini lebih dekat dengan ini. Dia lebih dekat. Ya. Ya, oke, siap. Kan Naufal. Oke, kalau apa tanggapannya buat pribadi seorang Kanoval gimana? Kak Naufal, Iya. gimana ya? Sehari-hari baku bawa ini? Dari MTS mau ke bawah? Tidak, Oh, cuma kebetulan. 10. Iya. Wah, luar biasa. Chemistry-nya Jadi, kita dekat nanti pas mau dekat berapa? dekat. Dekat. Untuk membangun chemistry. Mama Terus bagaimana nih pandangannya Ririn? Apakah dia sudah menjadi seorang ketua yang baik? Kalau Kak Adit itu, orang ini saling mengisi sih. Saling mengisi. Kayak kalau yang satu lagi capek buat berurusan sini, yang satu bah support, yang kalau satu poli ada Terus. kalau saya lagi ikut sesuatu juga dia support, pokoknya harus selalu ada begitu. Adit adalah seorang ketua yang selalu ada. Kalau Sandi. Gak sih kalau cuma tentang pribadi sebagai ketua, kalau sebagai Aditnya aja. Sebagai Adit. Maulana. wah, Gimana tanggapannya? For Jangan bawa information, ketua-ketua oke. di For information, orang satu kelas. sini. Ya. Jadi apa-apa itu sama-sama terus. Jadi mau karya tugas sama-sama. Kalau Ti Adit itu gimana ya? Orang lucu sekali. Jadi kalau mau ke Ti Adit itu mau tak kaget sih. DP lucu. Adit yang itu tuh. Yang ini Naufal. Terus. Jangan dong, bro. Lanjut. Oke, udah gitu doang. Kira bakal lebih apa? Jangan. di sini dong. Jangan. Lebih terbuka lagi dan lebih dari sini mau kemana? Ada konflik. Kita soal konflik. Di sini orang habis tidak keluar dari sini bikin Konflik. konflik. Lanjut, Bro Adit. Oke, sekarang dari Kak Aditya Noval Maulana sendiri terhadap Karirin sebagai wakil ketua dulu, sebagai pribadinya sendiri. Bersyukur ya, dan setiap saya tidak mau diminta. Ya, saya mau Oh, inisiatif sendiri, punya inisiatif ya. bagi Iya. gitu. Jadi Sangat bersyukur. ya bersyukur. Kalau Yang mampir Iri. Sih, Oke, lanjut. kalau misalnya sebagai pribadi sendiri, Ririn adalah seorang temannya. biasa dia memakai saya itu bukan berarti saya tidak nih, bukan berarti tapi memang berarti. Jangan salah, memang dia. Terus. Kayak gitu, guys. itu deskripsikan. Cuman kalau ini cerita pengalaman Ya. cuman di rumah dia ternyata DP sifat baik itu nandangin orang tua. So mengalami ini. Hal yang kecil buat misalnya kayak berarti. Iya, berarti. Tuh. Saya kira Kak bawa keluarga besar. Belum, Bro. Sorry. Oke, kayaknya muka mereka berdua udah merah, jadi kita kayaknya udah harus pamit. Udah setengah jam Ya. ini, Bro Adit ya. Mungkin Ya. terakhir ya harapannya Bro Adit dan Ya. Ririn untuk PMR ke depannya, dan mungkin bisa juga promosi ke teman-teman yang sedang menonton sekarang. bagaimana? Promosi untuk masuk PMR bagaimana? Silakan. Motivasi untuk teman-teman yang lagi nonton. Oke. Jadi harapannya semoga organisasi PMR ini bisa lebih maju ke depannya. Amin. Bisa lebih baik, bisa lebih dikenal orang, Amin. tentunya dengan hal-hal yang positif. Dan Tidak. ya nanti pokoknya masuk saja. Rasa DP gagal. Iya, nanti. Mau tahu bikin teh? Jago. Jangan lupa follow Instagram. Boleh, silakan.
doakan Oh. PMR Wira dan Stormansa. Oke, nanti buat orang seperti ada yang mau lihat Kadit dan Karir lagi nanti lihat itu aja. Oke, sudah saatnya Bro Adit Terima kasih buat Kadit dan Karirin udah udah mau kami undang menyempatkan waktu untuk menyempatkan waktu ngobrol buat sedikit ngobrol dengan kita. bagi-bagi. Semoga pembahasan kita pada siang hari ini membawa manfaat untuk kedepannya. Amin. Oke, Bro Adit, Oke, saya Muhammad Andika Hukum. saya Muhammad Syafril Radio. Kami pamit undur diri dan See you next time.